padat, cepat, dan mengupas lugas. Kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Kami siap dengan data-datanya. Soal Capres Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024 di DPR. Saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi tersebut merupakan tugas DPR dan membenarkan ada komunikasi antar partai pengusung 01 dan 03. Itu dibicarakan, tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sebagai paslon masalah hukum sudah menyerahkan ke sebuah tim khusus. Kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi, siap. Proses penghitungan suara pemilihan presiden terus berjalan, tetapi ketiga capres-cawapres mengklaim menemukan banyak fakta kecurangan di lapangan. Temuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan upaya hukum dari masing-masing tim kuasa hukum paslon. Lantas, siapa saja sosok ketua tim hukum dari masing-masing capres-cawapres? Ketua Tim Hukum Nasional Anies Caimin, Ari Yusuf Amir mengaku siap melanjutkan proses hukum terkait temuan fakta kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Laporan sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai prosedur hukum yang ada, kata Ketua Tim Hukum Nasional Anies Caimin, Ari Yusuf Amir. Ari merupakan advokat senior sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dia juga pernah terlibat menjadi tim kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan berencana. Sementara itu, Ketua Tim Advokat Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra mengaku pihaknya tengah mempelajari wacana yang seringkali dilemparkan oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ke ruang publik tentang kecurangan pemilu. Kami mengikuti dengan saksama wacana yang selalu dikembangkan oleh kubu Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, serta kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kata Ketua Tim Advokat Hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Yusril juga memimpin tim kuasa hukum TKN Jokowi Ma'ruf Amin dalam perselisihan hasil pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi. Advokat senior Todung Mulya Lubis akan memimpin tim hukum pembela demokrasi dan keadilan Ganjar Mahfud. Tim ini akan mengumpulkan, menyelidiki, dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Jokowi dengan perilaku pemilih yang terstruktur, sistematif, dan masif telah menguntungkan paslon Prabowo Gibran. Todung Mulya Lubis sosok yang ahli di bidang penyelesaian sengketa dan hak asasi manusia. Dosen Fakultas Hukum di Universitas Indonesia ini juga pernah tergabung menjadi tim seleksi Hakim Konstitusi pada 2017. Baik, luar biasa jika kita mengamati dan menonton di media-media penayangan, dan itu adalah hal yang wajar ya dalam negara demokrasi dan diberi ruang untuk memungkinkan itu. Namun sebagai masyarakat awam yang adalah pemilih merasa bahwa ini adalah sebuah upaya dari elit partai menggunakan waktu yang ada untuk memaksimalkan sebuah pertarungan politik sebelum Oktober nanti diputuskan dan dilantik siapakah presiden dan wakil presiden 2024-2029. Para elit boleh bermanuver apa saja sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita,
Namun suara penentu itu ada di seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, selamat berjuang dan juga selamat menerima hasil jika nanti diputuskan siapa pemimpin berikutnya setelah Presiden Jokowi. I facendo